Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisatul Azizatul Humairah bersama rekan saya Mimi Ayu Prasasti akan menjelaskan terkait pengelolaan dan strategi kewirausahaan. Pada subbab yang pertama yaitu tentang perencanaan usaha. Menurut Abdul Rahman, perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta atau perkiraan yang mendekati sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan di hari kemudian. Sedangkan secara umum, rencana adalah suatu tindakan tertentu yang diusulkan untuk membantu organisasi dan dalam mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya yaitu landasan yang diberlakukan dalam sebuah perencanaan atau pengelolaan disebutkan pada Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diberlakukannya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa semua hal perlu adanya perencanaan, baik dari segi waktu maupun hal lainnya. Dan langkah selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan, dan yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan pengelolaan. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah perencanaan yang pertama yaitu ringkasan pelaksanaan, profil usaha, strategi usaha, produk dan jasa, strategi pemasaran, analisis pesaing, ringkasan karyawan dan pemilik, rencana operasional, data finansial, proposal atau usulan pinjaman, dan yang terakhir yaitu jadwal operasional. Perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yang kedua berdasarkan tingkatan, dan yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 3 yaitu rencana strategi, rencana taktik, dan rencana integrasi. Dan yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Dalam perencanaan berdasarkan tingkatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu rencana induk atau master plan, dan yang kedua yaitu rencana operasional, dan yang ketiga yaitu rencana harian atau day-to-day planning. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang yang berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun, dan yang kedua, rencana jangka menengah yaitu perencanaan yang berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun, dan rencana jangka pendek. Perencanaan ini dibuat hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan. Yang pertama yaitu untuk mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, untuk memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator. Dan yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja. Pada subbab kedua yaitu tentang pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha yang perlu dilakukan yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau target. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Dan yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama aspek sumber dana, yang kedua aspek rencana dan penggunaan dana, dan yang ketiga aspek pengawasan dan pengendalian keuangan. Untuk yang ketiga yaitu teknik dan strategi pemasaran.
Pemasaran ialah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa. Dan yang keempat yaitu pengelolaan pemasaran. Pengelolaan pemasaran, pembahasan tentang strategi perusahaan tidak lepas dari perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bauran pemasaran yang mencakup 5P di dalamnya yaitu terdapat prob atau penelitian dan pengembangan usaha, yang kedua produk, yang ketiga tempat atau place, yang keempat price atau harga, dan yang kelima promotion atau pengenalan barang. Untuk subbab yang ketiga yaitu strategi kewirausahaan adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Penerapan strategi kewirausahaan. Dalam melakukan strategi usahanya, wirausahawan biasanya memilih satu dari 4 strategi berikut. Yang pertama yaitu berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. Dan yang kedua yaitu posisikan produk atau jasa baru tersebut pada pasar ceruk atau segmen yang tidak terlayani. Dan yang ketiga, fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil, tetapi bisa bertahan. Dan yang keempat yaitu mengubah karakteristik produk pada pasar atau industri. Jenis-jenis strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu strategi bagi pemimpin besar atau market leader. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan. Dan yang kedua yaitu strategi bagi bukan pemimpin pasar. Perusahaan yang memasuki tahap pertumbuhan yang memiliki posisi kuat, tetapi bukan market leader di pasar memiliki strategi tertentu, akan tetapi strategi ini bukan untuk bersaing dengan market leader. Yang ketiga yaitu strategi yang lain. Banyak strategi yang dilakukan oleh para wirausahawan pada tahap pertumbuhan. Di antaranya yang pertama yaitu pertahanan persaingan. Dan yang kedua, mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar atau big hitter. Dan yang selanjutnya yaitu mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran dari teman-teman sangat dibutuhkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.